Ketika gue bilang jarang upload, mungkin kalian akan kepikiran sebuah channel YouTube yang jarang upload. Mungkin bisa channel Milhia, Agung Hapsa, Topi Siri Animation, ataupun channel-channel YouTube lain yang uploadnya itu bisa 1 sampai 2 bulan sekali, atau bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan lebih lama lagi. Tapi satu hal yang paling membingungkan, kenapa sih channel-channel mereka masih saja mendapatkan views atau engagement yang besar? Karena nyatanya mau YouTuber besar, apalagi YouTuber kecil, kalau yang udah namanya jarang upload, viewsnya pasti menurun. Jadi apa rahasia mereka? Dan gua akan perkenalkan kalian sebuah kekuatan personal branding di segmen bedah channel. Dari nama-nama YouTuber yang gue sebut di intro tadi, salah satu ciri khas yang mereka punya adalah jarang upload. Entah karena banyak kesibukan di kehidupan nyata, sering delay, atau ya emang konten yang dibuat itu butuh waktu pengerjaan yang lama aja. Tapi tahu gak sih kalian kalau jarang upload merupakan sebuah kata yang membuat beberapa channel YouTube itu menurun. Karena memang pada dasarnya ketika kita sudah mempunyai channel YouTube yang kontennya itu sudah diupload setiap hari atau dalam jangka waktu tertentu, YouTube sudah mendeteksi kalau total upload harian kalian itu di berapa kali dalam sebulan. Dan kalau dalam sebulan kalian mengupload total video lebih sedikit dari bulan sebelum alias ya jarang upload, gak heran performa channel kalian akan menurun, karena YouTube akan mendeteksi kalau kalian itu udah gak aktif lagi. Jadi gak perlu diprioritasin untuk direkomendasikan lagi. Tapi ya itu secara dasarnya aja. Ternyata kedasaran tadi bisa di-broke dengan sebuah hal yang namanya personal branding, dimana sesuai dengan namanya, personal branding dalam konteks channel YouTube itu sendiri adalah ketika kalian membuat channel YouTube, channel kalian akan dikenal sebagai apa, atau jika mau dinaikkan lagi levelnya, selain channel kalian dikenal sebagai apa, channel kalian juga lah yang hanya memiliki konten apa. Seperti contoh YouTuber jarang upload yang populer ya kayak Milhia, itu dari dulu udah terkenal dengan dia jarang upload, tapi personal branding dia benar-benar berhasil karena dia berhasil menjadi satu-satunya channel YouTube gaming party yang memiliki pembawaan atau editan kocak yang khas yang cuman ada di channel Milhia doang. Apalagi tren editan setiap konten kreator gaming yang tiap ngomong ada animasi teksnya, ya jelas itu dari Milhia semua. Sehingga sedari sini ya udah jelas menjadi sebuah personal branding yang udah nempel di channel Milhia, dimana audiens menonton channelnya ya karena Milhia itu sendiri, bukan karena game yang ia mainkan atau konten apapun yang ia buat. Selagi formula videonya sama, mau main game apapun itu, mau selama apapun uploadnya, videonya bisa terus mendapatkan jutaan views dan nangkring di kolom trending YouTube karena orang menonton dia bukan karena kontennya, tapi karena ciri khas dan personal branding dari channelnya. Dan salah satu bukti lagi seorang konten kreator itu personal brandingnya kuat adalah ketika channelnya kreator ini lagi collab atau dibahas di channel lain, dan channel lain ini juga kedapatan ramenya karena sekali lagi karena personal brandingnya bagus, audiens mau nonton bukan karena kontennya lagi, tapi mau nonton karena si kreatornya. Mau dia jarang upload, mau dia ada di konten orang lain, mau dia jarang upload dan mau dia ada di konten orang lain. Dan semua ini juga terbukti dengan channel-channel lain yang gue sebutin di intro. Dan ini juga berlaku buat channel YouTube yang bahkan baru mulai juga. Contohnya yang baru gue lihat banget akhir-akhir ini adalah channel Jozu RPG, dimana rata-rata audiens yang didapat sebelumnya ada 50.000 sampai 100.000 views dengan tensi upload yang normal, yakni beberapa minggu sekali atau ya bulanan. Tapi ternyata sekalinya dia vakum 1 tahun dan akhirnya upload lagi, videonya dalam waktu yang normal bisa mendapatkan rata-rata views yang biasa dia dapat pada jangka upload biasanya. Ya balik lagi karena personal branding channelnya sama bagusnya seperti channel-channel yang udah gue sebutin tadi. Jadi kalau memang personal branding bisa sebagus itu, memang cara membangun personal branding yang bagus itu gimana?
Sebenarnya personal branding adalah sebuah hal yang biasanya dicari sebelum kita memulai sebuah hal, entah itu bisnis, ketika masuk organisasi tertentu, dan tentu saja ya channel YouTube juga termasuk. Karena pada dasarnya personal branding adalah proses pembentuk persepsi orang lain tentang diri kita sendiri, baik dalam kehidupan profesional bahkan maupun personal. Jadi ketika kalian muncul di publik, entah keluar rumah ataupun membuat konten di YouTube, kalian mau dikenal sebagai siapa atau sebagai apa? Jika kita spesifikkan ke YouTube, ketika kalian muncul di publik dan masuk ke beranda orang-orang, channel kalian itu mau dikenal sebagai apa? Mau sebagai gamers? Kalau misalnya gamers, juga mau dikenal sebagai gamers game apa? Dan lain-lainnya. Dan sebenarnya semakin bagus personal branding, semakin detail pula brandingan diri kita ketika dikenal oleh orang-orang. Kalau misalnya cuma dikenal sebagai gamers, mungkin sudah terlalu umum. Tapi kalau misalnya kita dikenal sebagai gamers yang melakukan A dan memiliki B, sudah jelas makin detail dan makin mengenal juga orang-orang yang melihat kita. Jadi untuk mencapai sebuah personal branding yang mendetail di sebuah channel YouTube, sudah jelas kalau kalian harus mulai dari brandingan channel kalian sendiri, dimana apa niche konten kalian, apa identitas visual channel kalian, dan bagaimana cara pembawaan atau formula video kalian, yang sebenarnya udah gue jelasin rumusnya di video YouTuber pemula yang ini. Yang intinya dari 3 poin tadi itu semuanya nggak bisa asal-asalan. Niche konten kalian di zaman sekarang harus bisa beda dari orang lain, tapi jangan beda-beda banget juga agar masih bisa masuk ke tertarikan audiens yang kebanyakan. Dan visual channel kalian, entah itu dari nama channel, logo channel, deskripsi, warna channel, itu harus diperhatikan. Identitas visual channel sendiri itu gunanya ya biar audiens tahu channel kalian itu secara garis besar dikenal sebagai apa. Sesimpel kalau kalian konsisten pakai seputar warna putih atau abu-abu, ketika audiens melihat thumbnail atau channel yang menggunakan formula warna atau identitas yang serupa, bisa aja yang kepikiran di otak mereka ya channel kalian. Seperti contohnya adalah channel Dazzle. Identitas yang gue dari dulu tekankan di channelnya adalah kertas kusut warna putih, entah itu di thumbnail, logo channel, bahkan isi videonya. Jadi nggak jarang ketika ada channel lain yang menggunakan visual kertas kusut yang warna putih, orang malah keinget channel Dazzle. Begitupun dengan channel lain, YouTuber animasi biasanya menggunakan tone warna dan style art tersendiri, dan YouTuber gaming bisa dengan warna dan formula thumbnail dan sebagainya. Intinya buatlah identitas yang benar-benar ingin kalian tempelkan ke channel kalian sebagai brandingan kalian. Dan ketika sudah punya, kalian harus disiplin dan konsisten menggunakan visual identitas yang sama setiap kalian upload kontennya. Sampai-sampai audiens kalian itu setiap lihat warna, visual, dan lain-lain yang mirip dengan channel kalian di channel orang lain atau bahkan di objek lain pun, orang malah keinget channel kalian. Selain dari visual, cara pembawaan atau storytelling kalian sebagai content creatornya sendiri juga bisa berpengaruh. Entah dari tone suara, musik di video, action yang kalian lakukan kalau kalian facecam atau tampilin wajah di channel kalian, itu semua berpengaruh. Seperti contoh kalau gue ngomong channel nggak toxic atau bahkan orang nggak toxic, ya orang pasti langsung inget channel Miaok. Atau misalnya gue ngomong live stream dan gimmick, orang pasti bisa mikir Winda Basudara, DNKT, dan lain-lainnya. Bedanya mungkin kalau gue tambahin kalimat live stream, gimmick, dan kapitalis, mungkin kalian akan langsung mikir channel DNKT. Karena memang cara pembawaan konten mereka ya konsisten dengan identitas tersebut, sehingga orang bisa benar-benar mengenali channelnya sebagai apa. Yang akhirnya ketika audiens semakin merasa dekat dan mengenal channel kita, peningkatan dari yang audiens biasa asal lewat menjadi viewers setia akan terjadi. Dan semakin banyak viewers setia, mau kalian upload berapa lama pun dan mau kalian lagi nimbrung di channel orang lain, viewers setia ini pasti akan tertarik menonton, selagi yang penting ada personal branding atau diri kalian di kontennya. Dan begitulah cara paling simple membangun personal branding untuk sebuah channel YouTube. Apakah berhasil atau tidaknya, tentu saja itu balik lagi ke bagaimana kalian membangunnya. Apakah konsisten atau malah setengah-setengah, atau malah kalian udah konsisten tapi ternyata personal branding kalian itu udah pasaran alias bukan ciri khas dari diri kalian sendiri. Jadi kira-kira apakah kalian punya pendapat lain tentang topik ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana?
Apa kalian masih heran kenapa sih masih banyak channel YouTube yang jarang upload tapi sekalinya upload itu rame? Silahkan komen aja. Sekali lagi, dengan kalian mempelajari personal branding diri kalian yang cocok untuk audiens di sosial media sekarang, dengan jarang upload aja kalian bisa mendapatkan engagement di atas channel kebanyakan, apalagi jika kalian sering upload. Karena memang permasalahannya bukan di sering atau jarang uploadnya kalian, melainkan personal brandingnya kalian. Dikenal sebagai apa oleh para audiens. Jadi kalian suka segmen Beda Channel versi baru ini, silahkan like dan komen aja. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.